lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Bye bye. Mama. Mama. Ini dah sana. Ini kapan babas Bismillah kakinya ter. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ali Indonesia dan Malaysia. Semoga semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Dan semoga yang nonton video saya sakit dan segala penyakitnya dan apa yang dicita-citakan tercapai dikabulkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jadi video kali ini saya nak buat video reaction. Ini ada orang Indonesia yang baru balik daripada Malaysia. Dia dekat sana kerja kebun, tapi dia dah balik, memutuskan untuk balik kampung ke Indonesia. Tapi sekarang ni dia tengah, dan dia dekat sana bekerja kebun dan sekarang dia ada dekat Batam, memutuskan balik ke Indonesia guys. Tapi masih ada dekat Batam, tak tahulah dia mungkin tengah tengok-tengok dekat sana macam itulah. Dan dia balik ke Indonesia, baru balik, dan dia terkejut dengan aturan di Indonesia. Saya pun penasaran juga aturan apa, nanti kalau saya tahu mungkin ada juga di kampung saya. Oke, jadi biar tak lama-lama sebab saya penasaran juga. Ini dari channelnya Abang Toha. Korang pasti kenal lah dengan Abang Toha nih. Oke, jadi kita lanjut videonya. 1, 2, 3, play. Pada hari ini Bang Toha akan terbang menuju Semarang ya, dari Batam menuju Semarang. Mungkin jaraknya sekitar 2 jam waktu perjalanan, dan semoga Bang Toha pada perjalanan kali ini diberikan keselamatan. Mohon doanya buat sahabat-sahabatku semua. Semoga selamat Bang Toha. Kali ini Bang Toha terbangnya dari Bandara Internasional Hang Nadiem Batam menuju Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang. Oh, seperti inilah suasana Bandara Internasional Hang Nadiem Batam. Oh, dia dari Batam dah balik guys. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai pemeriksaan dan sekarang Bang Toha tinggal menunggu terbangnya. Insya Allah sampai ke Semarang sekitar pukul 12. Jadi buat sahabatku semua, nanti Bang Toha akan tunjukkan suasana kampung Bang Toha ketika sudah sampai. Pasti orang tuanya dari Indo. Jadi daerah yang Bang Toha tinggali itu adalah daerah Semarang ya, atau kalau dekat Semarang. Semarang. Kemarin ada yang bertanya-tanya, Bang Toha selama di Batam kok jarang upload video. Sebenarnya Bang Toha ingin selalu upload video, tapi HP-nya Bang Toha ini belum ada line internetnya, belum ada sinyal internetnya. Oke guys, jadi macam ni ya. Dari kenapa Bang Toha ni cakap belum ada sinyal internetnya? Yang saya tahu mungkin kendalanya juga Bang Toha ni sebab ini kan. Sebab kalau bawa HP ataupun HP lah ataupun laptop ke apa ke daripada luar negara, itu datang ke Indonesia, aturannya memang dia kena ubah emailnya untuk email ke Indonesia macam itulah, biar di Indonesia dia dapat sinyal. Kalau dia tak daftarkan emailnya, dia tak dapat sinyal di Indonesia lah. Di Indonesia, itulah aturan di Indonesia sekarang. Oke, sebab itu saya mungkin dah sekitaran 3 tahunan lah aturan itu, sebab saya balik dulu memang dah ada macam tu guys. Jadi kita lanjut lagi. Karena kalau kita dari luar negara, HP kalau sudah masuk Indonesia harus daftar email. Alhamdulillahirabbil alamin, Bang Toha sudah sampai di ruang tunggu ya. Insya Allah beberapa menit lagi Bang Toha akan terbang. Kalau sudah di dalam pesawat itu kita tinggal pasrah saja. Soalnya nyawa sudah digantung-gantung seperti ini. Nyawanya digantung-gantung. Saya dapat kali lah ikut pesawat. Dan mungkin untuk agama lain juga berserah diri kepada keyakinan mereka sendiri. Sebab kalau sudah atas pesawat itu pikirannya cuma satu, yaitu pasrah saja dan perbanyak sholawat. Karena kita tidak tahu ya, apakah nanti pesawat tersebut bisa turun dengan selamat atau tidak. Tapi setidaknya kita juga harus membaca sholawat sebanyak-banyak mungkin. Mudah-mudahan nanti pesawatnya juga turun dengan selamat, supaya sahabat-sahabatku juga bisa melihat suasana kampungnya Bang Toha seperti apa. Oke Bang. Dan Bang Toha sekarang tinggal mungkin Bang Toha udah sampai guys, udah sampai selamat. Tinggal mungkin sekitar 15 menit lagi akan terbang. Jadi doakan Bang Toha supaya sahabatku yang telah menyokong atau menyupport Bang Toha selama ini
Bang Toha ucapkan terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabatku semua dipermudahkan segala urusan. Amin, lancar. amin. Amin ya robbal alamin. Kita tunggu video terbarunya daripada Bang Toha guys. Mungkin dia udah sampai di sana. Apa gitu kan? Sabar dulu sahabatku, buat sahabat-sahabat daripada Malaysia. Insya Allah nanti kalau Bang Toha sudah sampai ke kampung halamannya Bang Toha akan menunjukkan suasana kampungnya Bang Toha seperti apa. Jadi untuk hari ini tolong sahabatku semua doakan supaya Bang Toha selamat. Saya pun nak tahu juga guys, kehidupan Bang Toha di Semarang nanti mendarat suasananya rumahnya Bang Toha sampai ke kampung halamannya. Amin. Berjumpa dengan keluarganya. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Toha mau berangkat terlebih dahulu. Nah, di sini Bang Toha juga mau menceritakan ada kejadian yang aneh ya. Saya pun juga bingung dengan peraturan yang ada di Indonesia ini. Kata sahabat saya, dia itu juga seorang TKI dan lewat bandara Surabaya itu IMEI tak perlu membayar. Tapi saya juga seorang TKI kan. Terus saya lewat terminal pelabuhan Harbor Bay Batam. Faktanya, kenyataannya saya harus membayar IMEI HP. Padahal menurut arahan daripada jadi mungkin tak tahu lu juga lah. Ini dulu yang kena IMEI itu dia melewati batasnya. Macam kalau harga HP-nya itu sekitar 1.000 ataupun lebih daripada 7 juta ataupun 5 juta macam tuh. 5 juta macam tuh guys, dia kena bayar sebab dia melewati batas. Tapi kalau tak sampai dia HP-nya tak payah bayar. Kalau dia bawa handset 2 ataupun telepon 2, dia kena bayar guys, ataupun lebih daripada 3 ataupun dia kena bayar macam tu lah. Presiden Joko Widodo, IMEI itu kan gratis khusus para TKI. Tapi kenapa ya aneh ya? Apakah beda daerah beda aturan? Harusnya aturan ini kan seluruh Indonesia. Pada fakta kenyataannya masih tidak sesuai ya. Dan saat saya tiba di Harbor Bay Batam, saya itu diharuskan membayar IMEI. Saya bawa 2 HP. Satu HP saya itu Samsung A32, sudah beli 2 tahun yang lalu dan sudah kusam lah HP-nya. Terus kemudian saya juga bawa HP Honor X9. HP itu pun sudah saya beli 1 tahun yang lalu. Kenapa saat itu Bea Cukai memberi harga yang sama ya, harga baru? Padahal kalau dijual pun HP saya ini juga tidak begitu mahal ya, tidak akan laku 7.500.000 seperti ada yang di komputer tersebut. Dan anehnya saya sudah memberikan video daripada berita di TV nasional. Ini loh, IMEI untuk TKI gratis, tapi pegawai Bea Cukai ya, saya sedikit bingung dengan peraturan yang ada di negara saya sendiri juga ya. Kenapa? Tapi tak tahu lah guys, kalau ada umumkan gratis petugas macam yang dia melanggar aturan daerah lain atau memang bagaimana ya? Saya pun juga nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya video ini sahabat-sahabatku juga bisa lebih tahu ya. Dan semoga sahabatku yang ingin IMEI-nya tidak membayar, coba lewat bandara Surabaya saja ya. Saya sarankan, karena teman saya lewat bandara Surabaya katanya tidak membayar IMEI. Tapi kalau di Surabaya memang tak bayar. Membayar. Dan saya pun juga sempat kaget dan terkejut. Padahal di pemberitaan TV itu kalau untuk TKI tidak perlu membayar IMEI. Tapi ketika guys, jadi kalau di Surabaya dulu masa saya balik memang tak bayar, tapi ada orang yang bayar juga, tapi dia melebihi daripada target. Semacam kalau emas lah, berapa gram itu dia kena bayar, emasnya bayar pajak macam tu, dia kena bayar pajak macam tu lah guys. Tapi kalau di Surabaya saya kan cuma bawa 1 telepon saja dulu, itu tak kena bayar sebab mungkin dia lolos daripada pembatasan daripada targetnya. Tapi ada juga kawan saya dulu masa baliknya sama daripada Malaysia itu bawa handset 3, dia kena bayar berapa, 1 juta guys kalau tak silap dulu, saya ingat. Jadi kita lanjut lagi. Sampai di Indonesia, Bang Toha ini seorang TKI ya, tapi diharuskan juga membayar pajak. HP-nya Bang Toha itu merek Samsung yang harganya tidak begitu mahal, 3.500.000 lah. Itu HP sudah sangat lama, sekitar 2 tahunan. Kemudian Bang Toha juga bawa HP Honor dan harganya pun juga nggak begitu mahal. Tapi kalau di total katanya 7.500.000, padahal HP sudah lama ya. Dia memakai harga baru. Ini jelas-jelas sangat merugikan. Apalagi di videonya Pak Jokowi
pemberitaannya TKI gratis, tidak perlu membayar IMEI. Tapi fakta di lapangan Bang Toha tetap disuruh membayar. Lah ini bagaimana toh beritanya kok nggak sesuai fakta di lapangan? Sebenarnya sebagai orang Indonesia, Bang Toha ini amat merasa kecewa ya ketika peraturan dari pusat itu sudah menyarankan supaya tidak membayar gratis, tapi setelah di lapangan Jadi beritanya tak sesuai fakta lagi guys. sesuai. Bahkan Bang Toha sampai sekarang line HP-nya tidak ada internetnya. Cukai yang dikenakan untuk saya sih sebenarnya nggak mahal sih, cuma 407.000. Yang saya 400 tuh banyak lah bang. Pusat itu kan gratis, tapi kenapa setelah saya pulang, saya lewat terminal Harbor Bay Batam tetap membayar? Dan saya pun juga sudah membantah ya, arahan dari pusat gratis. Ini memang tapi kok melampau nih. Bayar? Dia bilang ini untuk pajak negara. Aduh lah, siapa yang salah ini? Aku pun bingung juga ya. Pajak negara. Suara terus siapa lagi? Ya kan? Untuk pajak negara katanya kan. Untuk pajak dasmu tuh. Di negara orang itu bukan senang. Mereka bekerja di negara orang itu bukan apa istilahnya kerjanya senang. Mereka mandi keringat. Kadang-kadang masih ada juga. Saya gila lah dengar petugas tuh cakap pajak negara dasmu itu. Saya pulang daripada Malaysia dan lewat pelabuhan terminal Harbor Bay Batam, saya tetap membayar IMEI cukai HP. Walaupun HP saya ini HP sudah lama ya, bukan HP yang mewah. Merek HP saya ini Samsung A32 dan Honor X9. Kalaupun di rupiah ya nggak sampai 7 juta lah, tapi kalau di komputernya itu 7 juta lebih. Saya pun juga bingung ya, ini kenapa peraturannya membingungkan saya, padahal teman-teman kalau lewat Surabaya gratis. Oke, cukup sampai gratis kalau lewat Surabaya IMEI-nya deh. Itu daftarkan IMEI-nya macam tuh. Sampai tujuan ke bandara terminal. Amin bang. Asal. Oke, jadi itu saja. Ini pendapat saya. Kalau di kampung saya melalui Surabaya itu IMEI-nya itu dia gratis. IMEI-nya itu gratis, tapi kalau dia tak melebihi daripada 7 juta ke atas macam itu loh guys. 7 juta ke atas. IMEI-nya gratis, tapi ada juga yang bayar tapi dia melebihi target seperti lebih daripada 7 juta ataupun lebih lagi macam itu, dia kena bayar guys. Memang untuk kalau yang tadi Bang Toha nih untuk pajak negara tuh saya gelak lah dia untuk pajak negara endasnya tuh. Bukan ke Bang Toha, yang ke petugas tuh yang cakap tuh, untuk dia makan lah tuh, aduh dia menipu. Oke, jadi kalau lewat Surabaya itu memang gratis guys. Jadi bagi TKI apa nak? Oh iya kangkong ya. Jadi kalau TKI untuk TKI mana-mana kalau dekat daripada Surabaya lebih baik lewat Surabaya lah macam tuh. Iya nak, kelangkong. Lebih baik lewat Surabaya sebab di Surabaya itu gratis guys, gratis IMEI-nya, tapi kalau tak melebihi target lah. Kelangkong ya nak ya. Kalau tak melebihi target guys. Jadi dan aturannya tuh memang tak tahulah. Kalau beritanya tuh dulu tuh Pak Jokowi cakap untuk TKI semua TKI itu gratis, untuk gratis guys. Mungkin ada petugas yang tidak jujur macam itulah. Bukan cuman aturan yang bawa telepon daripada luar negara. Ini guys, kalau kita paketkan barang daripada Indonesia, dari paket JNT ke ataupun pos ke, dia sampai paketan daripada Malaysia itu ataupun daripada luar negara lainnya itu sampai ke Indonesia, dia kena pajak kecil ataupun besar, dia kena pajak guys. Pajaknya itu bukan main-main, bukan sedikit. Nih kawan saya, ada orang paketkan daripada Malaysia itu sampai ke Indonesia tuh, dekat sana dah bayar, tapi sampai ke Indonesia tuh dimintai pajak lagi, dimintai pajak lagi. Banyak, sekitar 1 juta macam tu kalau lebih daripada pajaknya macam tu loh guys. Wah, ini melampau nih. Sebab tu ada kawan-kawan saya daripada saya nak paketkan barang itu, dulu saya tak bagi sebab memang pajaknya memang teruk sangat guys. Tapi kalau daripada Indonesia ke luar negara memang tak ada apa-apa pun, dia sampai dengan selamat mendarat kepada tujuan paketnya, sampai
Jadi kalau daripada luar negara ke Indonesia itu bukan Indonesianya yang memang ini kepada petugas-petugasnya memang sangat melampau tamak nak peras rakyat macam itulah. Petugas-petugas ini ya Allah ya Rabbi, sebab itulah ada kawan-kawan saya ataupun saudara saya nak paketkan ataupun nak post barang telepon ke atau apa ke atau barang lain macam tu seperti Milo nak paket, saya minta dulu, dia katanya kena bayar pajak dekat sini guys. Dan dulu ada juga kawan saya barangnya tu besarnya segini saja guys, dia mintai 1 juta setara dengan duit ringgit itu 300 ringgit. Macam itulah aturannya dekat sini. Okey, dulu aturannya tu memang tak ada guys, belum ada aturannya. Dan juga ada kisahnya TKI itu, dia cuman piala hadiah tu yang dia menangkan nyanyi dekat Hong Kong, dia dapat juara 1, dia pialanya tu nak bawa sebab dia bawa barang-barang banyak dan dia nak kirimkan dulu nak paketkan pialanya tu, tapi tak tahu kenapa sampai dekat sana dimintai pajak sebanyak, kalau tak silap sebanyak 7 juta rasanya guys, 7 juta. Sedangkan barangnya tu hanya piala saja, harganya tak seberapa macam tu. Tapi ya Allah, tapi pajaknya memang teruk sangat. Oke, jadi cukup sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.